Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi minggu ke-12 kali ini, kita akan membahas terkait karakteristik dari pesawat. Oke, sebelumnya kemarin ada yang menanyakan untuk Aerodrome Reference Code atau standar yang kita gunakan dalam merencanakan maupun mengelola bandar udara di Indonesia. Itu yang pertama ada FAA atau Federal Aviation Administration. Kemudian yang kedua ada International Civil Aviation Organization yang base-nya ini di Kanada. Kalau untuk yang FAA tadi, base-nya ada di Amerika. Kemudian selanjutnya ada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SK 776 2005. Nah, tentang persyaratan teknis pengoperasian fasilitas teknik bandar udara. Kemudian untuk dari sisi manajemennya, yaitu dari Permenhub KM 6 tahun 2008 tentang kriteria klasifikasi organisasi unit pelaksana teknis bandar udara. Jadi ini nanti yang bisa kalian gunakan ketika kalian akan merencanakan fasilitas dari bandara. Oke, untuk karakteristik pesawat terbang berdasarkan jenis pesawat berdasarkan mesinnya itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada turboprop atau kita sebut dengan turbopropeller atau baling-baling, kemudian ada turbojet, turbofan, ramjet, dan turbosaft. Ini adalah turboprop, jenis turboprop. Ini bisa kalian lihat gambarnya. Kemudian untuk energi atau thrust yang dihasilkan oleh putaran propeller sebesar 85%. Nah, di mana putaran propeller ini digerakkan oleh turbin yang menerima ekspansi energi dari hasil pembakaran. Dan sisanya 15% itu menjadi exhaust jet thrust atau hot gas. Kemudian ada turbojet. Nah, ini adalah gambar dari pesawat turbojet. Untuk thrust-nya itu 100% dihasilkan dari exhaust jet thrust. Kemudian ada turbofan yang thrust-nya yang terbesar dihasilkan oleh fan atau baling-baling yang paling depan yang ukurannya panjang. Nah, bisa menghasilkan thrust sebesar 80% dan sisanya 20%-nya menjadi exhaust jet thrust atau hot gas. Kemudian ada ramjet. Nah, ini untuk ramjet sendiri apabila ada campuran bahan bakar dan udara kemudian diperciki api, maka akan terjadi suatu ledakan. Dan jika ledakan tersebut terjadi secara kontinu, maka akan menghasilkan suatu dorongan atau thrust. Ini adalah pesawat jenis turbosaft. Nah, untuk yang turbosaft sendiri adalah mesin turboprop tanpa baling-baling. Nah, untuk power turbinnya dihubungkan langsung dengan reduction gearbox atau shaft atau sumbu sehingga tenaganya diukur dalam shaft horsepower atau kilowatt. Nah, biasanya jenis mesin ini digunakan untuk menggerakkan helikopter seperti itu. Untuk klasifikasi pesawat terbang rencana atau airplane design group yang dipakai nanti akan kita jadikan sebagai acuan ketika kita akan melaksanakan suatu perencanaan untuk merencanakan geometrik landasan paku, landasan pacu, kemudian landasan penghubung atau taxiway, ataupun apron. Nah, untuk karakteristik pesawat sendiri, yang diperlukan untuk perencanaan bandara itu ada ukuran, dimensi pesawat, kemudian ada berat atau bobot dari pesawat, dan yang terakhir yaitu ada kecepatan dari pesawat. Untuk ukuran atau dimensi pesawat terbang, kita butuh yang namanya tail width atau lebar dari ekor pesawat. Kemudian ada wheel tread, kemudian ada outer main wheel gear span, kemudian ada wingspan. Kita juga butuh data wheelbase dan panjang dari pesawat. Nah, gunanya untuk apa? Yang pertama di sini ada wingspan. Untuk wingspan ini atau lebar rentang pesawat diukur dari ujung kiri sayap sampai ujung sayap kanan yang akan mempengaruhi dimensi dari apron. Kemudian untuk length atau panjang badan pesawat diukur dari nose atau ujung hidung dari pesawat sampai ujung ekor. Nah, ini juga akan mempengaruhi
perencanaan dari apron kita. Kemudian ada height, tinggi pesawat, yang diukur dari muka lapis keras tempat berdiri sampai bagian tertinggi dari pesawat atau ekornya. Pengaruhnya di mana? Height dari pesawat ini akan mempengaruhi ketika nanti kita akan merencanakan tinggi dari bangunan hanggar. Kemudian ada wheelbase, jadi jarak antara as roda utama sampai as roda depan. Nah, ini akan mempengaruhi ukuran lebar dari taxiway. Kemudian ada wheel tread, jadi jarak antara as roda utama kiri dan as roda utama kanan yang akan mempengaruhi lebar dari taxiway. Ini adalah konfigurasi dari roda pesawat terbang. Ada single wheel, ada dual wheel, dual tandem, double dual tandem. Jadi ini tergantung dari besar dari pesawat itu sendiri. Untuk susunan rodanya berfungsi untuk apa? Fungsinya adalah meredam pukulan dari roda saat pesawat tersebut melakukan touchdown. Nah, dengan adanya alat peredam pada main gear-nya. Nah, selain itu, roda-roda tersebut tentunya akan digunakan pesawat untuk bergerak di darat. Ini untuk yang Aerodrome Reference Code standarisasinya ya, ada kita gunakan yang international sama yang Indonesia. Untuk yang International Civil Aviation Organization, ini didirikan pada tahun 1947 dan berkedudukan di Montreal, Kanada. Apa saja sih yang diatur oleh organisasi ini? Yang pertama, standarisasi internasional untuk kelas lapangan terbang, kemudian ukuran-ukurannya seperti apa, kode, marka, lampu, dan pengamanan di penerbangan. Kemudian organisasi ini juga mengatur terkait manajemen organisasi suatu bandara, ekonomi penerbangan di masing-masing negara anggotanya. Kemudian ada tenaga terdidik, kira-kira siapa saja sih yang akan berperan dalam suatu bandara, kemudian juga keuangan dan pemeliharaannya, seperti apa mereka telah menetapkan standarnya. Kemudian untuk Aerodrome Reference Code, nah kalau kalian kemarin sudah mulai mengerjakan tugas yang saya berikan, tentunya di situ kalian akan mendapatkan kode dari pesawat. Ada pesawat dengan kode 4F, 4E, 4D, 4A, dan sebagainya. Nah, ICAO ini menggunakan referensi code berupa Aerodrome Reference Code untuk mengklasifikasikan standar desain geometri bandara dari pesawat acuan. Jadi, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa sebelum kita merencanakan suatu lapangan terbang atau suatu bandara, maka kita perlu menentukan kira-kira pesawat apa yang jenis apa yang akan menjadi acuan dalam kita merencanakan bandara tersebut. Nah, kemudian untuk kode angka mengklasifikasikan perkiraan panjang landasan pacu, termasuk untuk stopway dan clearway-nya. Nah, di situ kalau bisa kita lihat angkanya ada 1 sampai 4. 1 berarti untuk runway-nya, panjang minimum runway-nya kurang dari 800 meter, seperti itu kalau 1. Kalau 4 itu lebih besar dari 1800 meter, seperti itu. Kita sebutnya dengan ARFL, Aeroplane Reference Field Length, atau panjang minimum landasan pacu untuk jenis pesawat tersebut. Kemudian untuk kode alfabet, di situ ada A sampai F, itu mengklasifikasikan lebar sayap dan tentang roda gigi terluar untuk pesawat kritis, untuk pesawat yang kita rencanakan, seperti itu. Nah, ini merupakan summary dari yang tadi. Cuma di sini kurang yang F ya. Saya tadi kurang summary yang F. Jadi di sini ada 4. Ini untuk penentuan panjang runway-nya, huruf kodenya berapa, bentang sayap dan bentang roda. Ini adalah kode-kode acuan aerodrome dari ICAO seperti itu. Selanjutnya ada Federal Aviation Administration atau FAA yang dibentuk oleh Departemen Transportasi di Amerika. Jadi untuk kode-kode acuan bandara di FAA ini mereka menerapkan ada A sampai E.
Nah, ini untuk unsur kode pertama itu kecepatan pendaratan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk karakteristik pesawat kita juga butuh untuk data kecepatannya. Kemudian untuk unsur kode kedua ada kode 1 sampai 6. Di situ menyatakan untuk lebar sayap dari pesawatnya. Ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang persyaratan teknik pengoperasian fasilitas bandar udara. Di sini ada untuk kelompok bandaranya A sampai C, kemudian ada kode angka 1 sampai 4 dengan huruf A, B, C, D, E, F. Nah, untuk yang 1 sampai 4 menyatakan Aeroplane Reference Field Length, kemudian yang untuk kode huruf menyatakan bentang sayap dari pesawat rencana. Ini nanti bisa kalian lihat untuk aeroplane classification by code number and letter. Nah, ini adalah contohnya. Bisa kalian lihat di sini tipe Airbus A310 misalnya mereka memiliki kode 4D. Nah, kemudian 4D itu artinya apa? Nah, berarti di situ runway-nya dia lebih besar dari 1.800 meter. Kemudian di situ ada D, wingspan-nya. Itu yang menyatakan lebar dari wingspan-nya itu berapa. Nah, untuk selanjutnya ada berat atau bobot pesawat terbang. Untuk bobot pesawat terbang sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, ada 6 ya di sini. Jadi ada bobot pesawat terbang saat dia kosong, tapi termasuk dengan air krunya. Kemudian ada bobot bahan bakar untuk terbang atau fuel. Kemudian ada bobot bahan bakar cadangan. Ada bobot penumpang barang dan barang pos. Jadi di sini penumpang, barang, dan barang kargo seperti itu. Kemudian ada maximum gross take off weight atau kita sebut dengan MTOW seperti itu. Kemudian ada structural landing weight atau maximum landing weight. Nah, untuk yang operating weight MT atau OWE tadi adalah bobot pesawat terbang kosong termasuk air crew. Kita sebut OWE. Nah, untuk maximum take off weight itu adalah bobot pesawat terbang maksimum yang diperkenankan saat lepas landas. Itu terdiri dari OWE, fuel, reserve fuel, sama payloads. Kemudian ada maximum landing weight atau MLW, jadi bobot pesawat terbang maksimum yang diperkenankan pada waktu pendaratan. Terdiri dari OWE, reserve fuel, dan payloads. Jadi bedanya MTOW dan MLW di situ adalah dari segi fuelnya. Kalau MTOW itu masih ada fuel yang akan digunakan untuk terbang seperti itu, tapi kalau maximum landing weight sudah dikurangi dengan fuel yang tadi sudah digunakan untuk terbang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ada maximum ram weight. Nah, kalau di sini adalah bobot pesawat terbang pada saat start up atau menghidupkan mesin di apron sebelum lepas landas. Jadi terdiri dari MTOW ditambah dengan fuel untuk taxiing ke ujung landasan pacu. Untuk dimensi pesawat sendiri ini saya memiliki beberapa contoh jenis pesawat dengan reference code-nya, kemudian ada ARFL-nya, ada MTOW-nya berapa. Nah, ini bisa kalian temukan, bisa kalian browse. Oke, sekian materi untuk karakteristik pesawat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.